Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal Olimpiade Matematika dengan bidang teori bilangan dan materi bilangan prima. Berikut ini adalah soal-soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan kalian bisa pause video ini untuk mencoba soal-soal ini terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Soal ini berasal dari OSP atau Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2016. Banyaknya triple bilangan prima PQR yang memenuhi 15P ditambah 7PQ ditambah QR sama dengan PQR adalah. Pertama, kita perlu melihat bahwa ruas kanan itu dia merupakan lipatan dari P. Jadi karena ruas kanan kelipatan dari P, maka ruas kirinya juga kelipatan dari P. Jadi karena si P itu habis membagi PQR, maka P juga habis membagi 15P ditambah 7PQ ditambah QR. Nah, karena 15P dan 7PQ itu sudah habis dibagi P, maka supaya keseluruhannya itu habis dibagi sama P, si QR-nya itu juga harus habis dibagi P. Jadi kita punya P itu habis membagi QR. Nah, dari lemma Euclid ya. Jadi kalau kita punya suatu bilangan prima yang dia itu habis membagi suatu perkalian dua bilangan A sama B, maka si primanya itu nanti akan habis membagi salah satu dari A atau B. Nah, karena si QR ini itu prima, jadi nanti P habis membagi Q. Nah, tapi supaya si P sama Q-nya itu tetap prima, ya mau nggak mau P-nya itu sama dengan Q. Begitu juga untuk R gitu. Jadi kita dapat dua kasus P sama dengan Q atau P sama dengan R. Oke, jika P sama dengan Q, kita substitusikan lagi ke persamaan awal ya. Kita dapat 15P ditambah 7P kuadrat ditambah PR sama dengan P kuadrat R. Nah, di sini kita bisa ngebagi kedua ruas dengan P. Kita dapat 15 ditambah 7P ditambah R sama dengan PR. Lalu kita gunakan yang namanya Simon Favorite Factorization Trick ya. Jadi kita ubah persamaan yang tadi di atas itu menjadi P-1 dikali R-7 sama dengan 22. Nah, artinya apa dari sini itu? Si P-1-nya itu habis membagi 22. Nah, faktor dari 22 itu kan 1, 2, 11 sama 22. Nah, kenapa kita ambil yang positif? Cuma yang positif ya, karena si P itu kan prima, jadi dia at least 2. Jadi P-1 itu pasti positif. Jadi itulah kenapa kita ambil yang positif. Kita punya 4 kasus di sini. Jadi yang pertama P-1 itu sama dengan 1. Kalau P-1-nya 1, P-nya 2. Terus kita substitusiin lagi ke persamaan yang P-1 dikali R-7 sama dengan 22 itu. Kita dapat R-nya 29. Nah, 29 itu juga bilangan prima. Jadi kasus pertama ini memenuhi. Nah, kasus kedua kita coba juga. Sayang di kasus ini itu R-nya itu genap, jadi tidak memenuhi. Untuk kasus ketiga malah P-nya yang genap, jadi tidak memenuhi juga. Dan kasus keempat kita dapat R-nya juga genap, tidak memenuhi lagi. Jadi untuk yang pertama ini jika P sama dengan Q kita dapat satu solusi, yaitu P-nya 2, Q-nya 2, R-nya 29. Nah, yang kedua jika P yang sama dengan R, kita substitusi lagi ke persamaan di soal. Kita dapat 15P ditambah 7PQ tambah PQ sama dengan P kuadrat Q. Kalau kita sederhanakan, kita dapat 15 ditambah 8Q itu sama dengan PQ. Nah, di sini ruas kanan itu habis dibagi sama Q, jadi ruas kiri juga harus habis dibagi sama Q. Nah, jadi kesimpulan kita nanti Q-nya itu harus habis membagi 15. Dan bilangan prima yang habis membagi 15 itu ada 2, yaitu 3 sama 5. Di sini kita juga coba satu persatu. Kalau Q-nya 3, kita dapat P-nya itu 13. Kalau Q-nya 5, kita dapat P-nya itu 11. Jadi di sini kita dapat semua triple PQR yang memenuhi itu ada 3, yaitu 22 29, 13 3 13 dan 11 5 11. Jadi
Ada berapa banyak? Ada 3. Untuk soal kedua, sini berasal dari KTOM atau Kontes Terbuka Olimpiade Matematika bulan Juni tahun 2022. Jika A, B, C, D adalah bilangan-bilangan prima dengan A kurang dari B kurang dari C kurang dari D, sehingga A plus 5B tambah 9C tambah 15D itu sama dengan 2021. Tentukan nilai terbesar yang mungkin dari A plus B plus C plus D. Oke, di sini kita perlu melihat persamaan itu sedikit lebih dalam ya. Kalau keempat-empat dari A, B, C, D itu prima ganjil ya, berarti kita punya ganjil tambah ganjil tambah ganjil tambah ganjil di ruas kiri atau LHS. Jadi ruas kirinya nanti genap, sedangkan ruas kanan kita tahu sendiri itu ganjil. Jadi kalau keempat-empatnya itu prima ganjil, kita tidak akan pernah dapat solusi sama sekali. Jadi mau tidak mau salah satu dari A, B, C, dan D itu harus genap. Nah, di sini ya, kalau yang genap itu di antara B, C sama D ya, berarti A-nya itu harus kurang dari 2. Dan tidak ada prima yang kurang dari 2. Jadi yang harus genap itu A karena yang paling kecil ya. Jadi kita dapat A-nya itu 2. Kita substitusikan lagi ke persamaan, kita dapat 5B tambah 9C tambah 15D itu hasilnya 2019. Nah, 2019 ini itu habis dibagi 3 ya. Karena ruas kanan habis dibagi 3, maka ruas kirinya juga habis dibagi 3. Nah, 9C sama 15D itu kan sudah habis dibagi 3 ya. Jadi supaya si ruas kiri itu habis dibagi 3, 5B-nya itu harus habis dibagi 3. Nah, kita gunakan lemma Euclid lagi di sini. Di sini kita dapat sebuah kesimpulan nanti ya, 3 habis membagi 5 atau 3 habis membagi B. Nah, jelas kan 3 itu tidak habis membagi 5, jadi ya satu-satunya kemungkinan 3 habis membagi B. Nah, karena si B itu prima ya, ya B-nya itu 3. Karena kalau B-nya kelipatan 3 jelas dia bukan prima ya. Jadi B-nya harus 3. Kalau kita substitusi lagi ke persamaan sebelumnya, kita dapat 9C ditambah 15D itu hasilnya 2004. Kita bisa bagi kedua ruas dengan 3. Kita dapat 3C tambah 5D itu 668. Kalau kita lihat ya, kita kan mau mencari nilai terbesar dari A plus B plus C plus D ya. Nah, A sama B-nya kita udah dapat, tinggal C sama D. Nah, dari persamaan yang terakhir tadi ya, kita bisa ubah dia jadi C plus D itu sama dengan 668 dikurangi 2D per 3. Nah, si A sama B dia kan udah fix ya, A-nya 2, B-nya 3. Nah, supaya nilai A plus B plus C plus D itu bisa besar ya, berarti kita berharap pada C plus D. Nah, C plus D itu 668 dikurangi 2D per 3. Nah, dari situ bisa dilihat ya, kalau si D-nya itu semakin besar, maka C plus D-nya akan semakin kecil. Jadi supaya kita bisa dapat nilai yang maksimal atau terbesar ya, si D-nya itu harus sekecil mungkin. Dari soal kan kita punya pertidaksamaan ya, A kurang dari B kurang dari C kurang dari D gitu ya. Kita bisa pakai itu. Jadi karena C itu kurang dari D, jadi 3C itu kurang dari 3D. Jadi kita punya di sini 668 itu kurang dari 8D. Jadi D-nya itu harus lebih dari 83,5. Nah, di sini kita bisa melakukan coba-coba dari prima yang paling kecil setelah 83,5. Yang pertama, kalau kita coba D-nya 89 ya, kita masukin ke persamaan C plus D itu, sayangnya kita dapat si C-nya itu enggak bulat aja tidak, apalagi prima. Nah, oke, yang kedua, kalau kita coba D-nya itu 97 atau prima terkecil setelah 89 ya, kita dapat C plus D-nya itu 158 dan C-nya itu 61. Nah, 61 ini bilangan prima, jadi
kasus ini memenuhi, dan ini adalah yang paling besar, C plus D yang paling besar. Jadi nilai terbesar dari A plus B plus C plus D adalah 2 ditambah 3 ditambah 158, hasilnya 163. Oke, soal ketiga ini berasal dari OSNK tahun 2022, masih belum terlalu lama. Jika X adalah bilangan asli sehingga X kuadrat ditambah 20X merupakan pangkat 3 dari suatu bilangan prima, maka X-nya berapa? Oke, di sini kita misalkan ya, X kuadrat plus 20X itu sebagai P pangkat 3 dengan P-nya itu bilangan prima. Nah, X kuadrat ditambah 20X itu kan bisa kita faktorkan ya, jadi X dikali X plus 20. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa si X itu habis membagi X kuadrat plus 20X. Nah, karena X kuadrat plus 20X itu kita misalkan tadi P pangkat 3, jadi X habis membagi P pangkat 3. Nah, karena si P-nya itu prima, jadi kemungkinannya kita punya X-nya itu 1, P kuadrat atau P pangkat 3. Nah, dari keempat kemungkinan ini kita coba satu persatu. Kalau X-nya 1 ya, kita dapat P pangkat 3-nya itu 21, dan 21 itu kan bukan bilangan kubik ya, jadi tidak ada yang memenuhi. Kalau X-nya sama dengan P ya, nanti si X plus 20-nya itu kan P kuadrat ya, jadi kita punya P kuadrat sama dengan X plus 20 sama dengan P plus 20. Nah, bisa kita pindahkan ruas semuanya ke kiri, kita dapat P kuadrat dikurangi P dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, ruas kiri bisa kita faktorkan menjadi P min 5 dikali P plus 4 ya. Ingat, karena P-nya itu prima, maka jelas dia lebih dari 0, maka P plus 4 juga selalu positif, jadi nggak mungkin 0. Jadi yang bisa menjadi 0 adalah P min 5 nya, dan kita dapat P nya itu 5. Kasus ketiga, kalau X nya sama dengan P kuadrat ya, kita substitusiin ke persamaan sebelumnya yang awal ya, kita dapat P kuadrat dikali P kuadrat plus 20 sama dengan P pangkat 3. Kedua ruas kita bagi dengan P kuadrat, kita dapat P kuadrat plus 20 sama dengan P. Nah, ini kenapa tidak mungkin? Karena si P itu kan prima dan dia lebih dari 2. Jadi P sama P kuadrat itu pasti akan lebih besar P kuadrat. Jadi kesamaan itu tidak akan pernah terjadi. Begitu juga untuk yang kasus keempat. Kalau X-nya itu sama dengan P pangkat 3, nanti kita dapat P pangkat 3 ditambah 20 sama dengan 1. Jadi ruas kanannya itu, ruas kirinya itu pasti lebih dari 20. Jadi tidak mungkin akan sama. Jadi dari keempat kasus ini yang memenuhi cuma 1, yaitu X sama dengan P, dan kita dapat P nya 5. Jadi nilai X yang memenuhi itu X sama dengan 5. Soal keempat, ini dari OSNK tahun 2026, ini baru kemarin banget, masih baru, masih fresh ya. Diketahui PQR merupakan bilangan prima yang memenuhi P plus Q plus R itu 26, PQ plus QR plus RP itu 151. Nilai dari PQR adalah berapa? Oke, sama seperti soal yang nomor 2 tadi ya, kita cek kalau ketiganya itu ganjil ya, ruas kiri ganjil tambah ganjil tambah ganjil itu ganjil, sedangkan ruas kanannya itu genap. Jadi kalau ketiganya ganjil, kita tidak akan pernah dapat PQR yang memenuhi. Jadi salah satu dari PQR itu harus genap. Jika dilihat ya, PQR itu dia simetris. Maksudnya simetris itu apa? Jadi kalau kita tukar posisi PQR-nya, kita permutasikan, itu si sistem persamaannya itu tidak berubah sama sekali. Nah, karena dia simetris, maka kita bisa misalkan salah satunya saja ya, tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan P-nya itu 2. Jadi yang genap itu P, dan prima genap kan cuma 2 ya.
Jadi kita dapat Q plus R nya itu 24, dan QR nya ya itu kan 191 dikurangi 2Q dikurangi 2R ya, itu dari soal ya, dengan kita substitusi P nya 2. Lalu kita dapat hasilnya itu QR nya 143. Nah, biar jadi PQR gimana, tinggal dikali sama P nya berapa, 2. Jadi PQR 2 dikali 143, hasilnya 286. Soal kelima ini dari OSNK 2026 juga ya. Diketahui P dan Q adalah bilangan prima sehingga fx sama dengan x kuadrat plus px plus q kuadrat memiliki akar-akar bilangan bulat. Nilai dari P plus 2Q adalah berapa? Oke, kita misalkan ya, alfa sama beta itu akar-akar dari x kuadrat plus px plus q kuadrat. Nah, dari rumus beta kita dapat alfa plus beta itu negatif P, dan alfa dikali beta itu Q kuadrat. Karena alfa plus beta itu kurang dari 0 dan alfa dikali beta itu lebih dari 0, maka alfa sama betanya itu masing-masing dia harus kurang dari 0. Nah, kemudian kita kan punya alfa kali beta itu hasilnya Q kuadrat. Artinya apa? Dari situ alfanya itu habis membagi Q kuadrat, maka alfanya itu dan alfanya juga harus kurang dari 0 ya. Jadi kemungkinan alfanya itu negatif 1, negatif Q, sama negatif Q kuadrat. Kita coba satu-satu ketiga kasus ini. Kasus pertama, ketika alfanya itu negatif 1 ya, kita substitusi lagi ke soal ke fx ya. Jadi di ruas kanan fx-nya itu kan 0, soalnya karena si alfanya itu akar ya. Jadi 0 sama dengan 1 dikurangi P ditambah Q kuadrat. Kita dapat si P-nya itu 1 ditambah Q kuadrat. Nah, di sini kalau si Q-nya genap, P-nya ganjil. Sebaliknya ya, kalau Q-nya ganjil, P-nya nanti genap. Nah, tapi kalau P-nya yang genap, berarti kan Q kuadrat sama dengan 1 nanti. Dan berarti Q-nya itu harus 1, dan 1 itu bukan prima. Jadi yang genap harus Q-nya. Jadi di sini kita pilih Q-nya itu 2, kita dapat P-nya itu 5. Untuk kasus kedua, kalau alfanya itu negatif Q ya. Sini kita substitusi lagi ke soal ya, kita dapat P sama dengan 2Q. Nah, di sini si P itu 2 dikali bilangan prima. Jadi si P-nya sendiri itu pasti bukan prima. Jadi di kasus ini itu nggak ada yang memenuhi. Untuk kasus ketiga, kalau si alfanya itu negatif Q kuadrat ya, kita substitusi lagi ke soal, kita dapat P-nya itu negatif Q kuadrat dikurangi 1. Nah, negatif Q kuadrat positif, negatif Q kuadrat berarti negatif. Negatif dikurangi 1, negatif. Jadi P-nya nanti negatif, padahal P-nya itu prima. Jadi di kasus ini juga nggak ada yang memenuhi. Jadi yang memenuhi cuma 1, yaitu Q-nya 2 dan P-nya itu 5. Jadi nilai dari P plus 2Q itu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Oke, sekian video kali ini. Untuk materi dan solusi lengkap dari soal-soal tadi akan saya taruh di deskripsi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bernafas. Bye-bye.